Oke, dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, terima kasih. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai sesi latihan ini. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan Pak Hema untuk guiding kita. Oke, thank you, Norella. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi dalam latihan bulanan ya. Topiknya malam hari ini adalah kebahagiaan atau kesenangan yang kita cari. Menarik ya. Oke, eh, sebelum saya masuk ke dalam topiknya, teman-teman, ya, semua dalam kondisi yang oke, sehat. Oke, kalau ada pun yang kurang sehat atau ada keluarga yang kurang sehat, kita doakan, kita berharap untuk mendapatkan pemulihan lebih lebih cepat ya, ketemu dengan tim pengobatan yang pas gitu ya, dengan obat-obatan yang tepat atau makanan kesehatan yang tepat juga. Oke, teman-teman, kita akan buka latihan bersama malam hari ini dengan latihan pembukanya terlebih dahulu. Kali ini akan saya pandu, gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin ini pertama kali hadir, gitu ya, it's okay, nggak ada, eh, tidak perlu juga khawatir atau ragu apakah bisa atau tidak melakukannya. Ikuti aja panduan kami ini, ya. Oke, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah niat, gitu ya. Kita tadi sudah membukanya dengan aspirasi pembuka yang tujuannya adalah memunculkan satu niat bahwa pada malam hari ini kita berniat untuk mengembangkan batin kita agar supaya batin kita itu berkembang dan bisa bermanfaat buat makhluk hidup yang lain, gitu ya. Setelah kita memunculkan niat kita untuk berlatih ini, maka kita siapkan diri dengan sejenak meletakkan semua aktivitas ya selama 1 jam ini untuk berlatih bersama, berdiskusi bersama, gitu ya. Oke, kalau kita sudah lakukan itu, sekarang kita persiapkan terlebih dulu tubuh fisik kita, postur meditasi kita, karena dengan postur meditasi yang stabil itu akan mendukung latihan kita. Oke, ada 2 hal yang penting kita perhatikan dalam postur meditasi, apapun posisinya, apakah sambil duduk, ataukah bersila, ataukah berbaring, nggak jadi masalah. Yang paling utama dan paling penting diperhatikan adalah adanya 2 poin. Yang pertama, poin yang pertama, tulang punggungnya tegak lurus. Tegak lurus bukan berarti terlalu kaku atau terlalu tegang, gitu ya. Tegak lurus dan poin yang kedua adalah rileks. Jadi kalau kita jadikan satu kalimat, postur meditasinya adalah tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Oke, mata boleh dipejamkan, boleh juga dibuka. Oke, sekarang rilekskan otot-otot tubuh,
dari kepala bagian atas sampai pada telapak kaki. Kita mulai merilekskan otot-otot yang ada di kepala bagian atas, dahi atau kening, otot di sekitar mata, hidung, bibir, telinga, oke, turun ke bawah, bagian leher, pundak, lepaskan ketegangan-ketegangan yang ada di pundak setelah sekian jam beraktivitas. Jikalau bisa rileks, oke. Tapi kalaupun tidak bisa rileks, juga oke. Izinkan saja diri Anda, otot-otot Anda tidak bisa rileks. Maka otomatis otot-otot tubuh Anda sudah rileks. Kita lanjutkan, rilekskan otot yang ada di lengan, tangan, jari-jari, kembali ke otot dada, rilekskan otot-otot dada, otot perut, kembali ke punggung bagian atas, punggung bagian bawah, bokong yang menempel pada landasan, apakah itu kursi, apakah itu matras, apakah itu eh, tempat berbaring, paha, betis, telapak kaki, oke. Sekarang kita bisa rasakan, sadari gravitasi tubuh kita. Oke, sekarang bawa kesadaran kita menyadari tubuh yang sedang bernafas. Sadari nafas yang masuk, sadari nafas yang keluar. Kita bisa menyadari nafas yang masuk dan keluar
melalui sensasi yang ada di ujung hidung atau kembang kempisnya otot dada, atau kembang kempisnya dinding perut. Bernafas saja secara alami, tidak perlu diatur. Apakah nafasnya kasar atau halus, cepat atau lambat, cepat atau panjang ataupun pendek, semuanya oke. Jikalau ada pikiran atau ada objek-objek lain yang masuk ke dalam kesadaran Anda, it's okay. Tidak perlu ditolak, cukup disadari saja, ataupun tidak perlu kita ikuti. Hanya tahu saja. Kemudian balik pada nafas. Masuk, nafas keluar. Apapun yang terjadi, kita yang penting ingat, sadar akan nafas yang masuk, nafas keluar. Oke, oke, kita lepaskan objek nafasnya. Tidak lagi bermeditasi, kita istirahatkan batin kita pada kesadaran yang apa adanya, kesadaran terbuka. Buat teman-teman yang matanya dipejamkan, bisa dibuka secara perlahan. Memandang ke depan tanpa fokus. Memandang apa adanya secara alami. Kita tidak bermeditasi, tapi kita juga tidak lost, tidak terhanyut, tidak melamun. Batin beristirahat apa adanya. Oke, meditasi selesai. Oke, ya, gimana Em, di awal meditasi kita barusan ini? Oke ya, teman-teman, bisa eh, bisa ngikuti ya, ya, ikuti aja. Walaupun mungkin ini baru pertama kali buat Anda, it's okay, nggak ada masalah. Karena perlahan ketika teman-teman mengikuti, nantinya pasti akan terbiasa ya. Oke, em, Sis Nurlela, apakah suara saya masih bisa terdengar dengan baik? Ya, jelas.
Pak Oke, Emma. ya, thank you ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke topik ya. Topiknya tentang kebahagiaan atau kesenangan yang kita cari. Kita seringkali itu tanpa sadar gitu ya. Kalau ditanya, jawabannya pastinya yang kita cari adalah kebahagiaan. Setuju ya? Em, tetapi apakah kegiatan kita sehari-hari ini ya, yang kita cari betul-betul kebahagiaan? Nah, itu yang em, belum tentu ya, belum tentu. Kenapa? Karena ketika kita belum tahu persis gitu ya, belum memahami dengan jelas gitu ya, apa definisi atau meaning dari kebahagiaan dan apa yang dimaksud dengan kesenangan, ketika itu belum jelas, maka bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan kebahagiaan atau sekedar kesenangan, begitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena begini, em, dari sekitar ada beberapa artikel yang saya baca, gitu ya, dari studi yang dilakukan oleh para ahli psikologi positif, gitu ya, dikatakan bahwa atau ditemukan bahwa cukup banyak orang yang meraih apa yang dia inginkan, gitu ya. Apakah itu dalam bentuk materi, apakah itu dalam bentuk prestasi, apakah itu dalam bentuk hubungan keluarga, gitu ya. Ternyata mereka masih saja mengatakan nggak bahagia, ya. Apalagi yang masih mengejar tentang sudah punya, sudah mendapatkan, tapi masih ingin lebih gitu. Tidak mensyukuri apa yang sudah ada, tapi masih mencari yang lain gitu ya. Sudah punya satu istri, masih cari istri yang lain. Job ya. Sudah punya, hmm, taruhlah tadinya itu mengatakan saya ini bekerja keras pagi siang malam sampai pagi lagi gitu ya, nggak sempat istirahat, sudah dapat nih apa yang diinginkan, tapi masih lagi nggak puas gitu ya, masih mencari-cari lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang dicari ini? Kebahagiaan atau kesuksesan atau kesenangan gitu. Nah, ini yang kita bahas pada malam hari ini ya. Agar supaya apa? Tujuannya ketika kita menjadi jelas bahwa yang kita inginkan, yang kita cari itu adalah kebahagiaan, maka bagaimana kita menemukan atau mendapatkan kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu ada di luar atau sebetulnya kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kita? Oke, mari kita bahas ya. Oke, ini saya ambil dari satu artikel ya, dan di mana saya mendapatkan ini. Bahwa apa sih alasan pentingnya kita mengetahui apa yang sesungguhnya kita cari? Ya, apa maksud pentingnya kita mengetahui, kita tahu dengan jelas apakah kebahagiaan atau kesenangan yang kita cari? Ternyata kejelasan untuk mengetahui apakah yang kita cari kebahagiaan atau kesenangan itu penting. Gitu. Nah, kenapa penting? Ini alasannya. Ya, hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan kita tahu apa yang kita cari, apakah itu kebahagiaan, apakah itu kesenangan, maka kalau itu jelas, maka ini yang akan kita dapat, yaitu hal tersebut akan membantu dalam pengambilan keputusan. Bahwa ketika kita jelas bahwa kebahagiaan yang betul-betul kita inginkan, kita dalam melangkah, melakukan kegiatan, aktivitas, merencanakan, itu jadi jelas gitu. Jadi kita nggak lagi ragu-ragu atau kita salah jalan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mengarahkan energi dan upaya. Nah,
Ini yang tadi saya sebutkan bahwa cukup banyak di dalam masyarakat ya kan, bekerjanya itu pagi, siang, malam, ketemu lagi pagi gitu. Nggak terima pagi, siang, sampai malam, tapi dilanjutkan lagi sampai pagi gitu. Sehingga apa yang kita dapat, tapi ya kita harus membayarnya dengan mungkin maaf ya, sakit, sakit keras gitu. Terus relasi di dalam keluarga juga nggak, akhirnya juga nggak bagus gitu ya. Terutama dengan pasangan atau dengan anak-anak gitu, itu menjadi tidak baik gitu. Jadi akhirnya kita tuh jadi em, apakah worth it ya? Kita melakukan semuanya itu, tapi akhirnya kita sampai mengalami penderitaan seperti itu. Oke. Yang ketiga, dengan kita mengetahui mana yang kita inginkan, yang kita cari dengan clear, dengan jelas, maka akan meminimalkan ketidakpuasan. Karena ketidakpuasan itu adalah penderitaan. Seringkali saya jumpai atau juga mungkin teman-teman banyak juga yang menjumpai ya, orang yang sudah punya apa atau mendapatkan apa yang tadinya dia inginkan, nggak sempat dipakai, nggak sempat dinikmati, nggak sempat digunakan, nggak sempat dimanfaatkan, sudah pingin yang lebih lagi. Jadi yang sudah dapat ini untuk apa gitu kan? Sudah dapat tadinya ketika belum dapat pingin dapat. Ketika sudah dapat eh juga nggak dipakai, nggak digunakan, nggak dinikmati. Nah, itu yang terjadi kan, ketidakpuasan. Jadi dengan kita tahu itu akan meminimalkan ketidakpuasan kita. Oke. Dan yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan pribadi. Dengan kita tahu, maka kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi diri kita. Kita bisa melihat ke dalam apa yang ada di dalam kekayaan yang ada di dalam diri kita, di dalam batin kita. Ini juga bisa kita dorong untuk berkembang. Nah, tanpa itu, tanpa kita tahu apa yang kita inginkan dengan jelas tentunya ya, maka keempat hal ini tidak bisa kita dapatkan. Nah, itu alasannya mengapa kita perlu tahu apa yang kita cari sesungguhnya. Oke. Nah, saya juga eh, menggali gitu ya, lebih jauh lagi tentang apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kebahagiaan. Nah, tentu definisi kebahagiaan itu sebetulnya sangat luas gitu ya, nggak akan ada habis-habisnya dan sangat terus berkembang gitu. Tapi paling tidak, teman-teman, setidaknya ini ada referensi yang bisa kita gunakan gitu ya dari para ahli psikologi positif. Para ahli itu mengatakan begini, bahwa ada perbedaan antara kebahagiaan dan kesenangan. Sedangkan kalau kebahagiaan adalah perasaan kesejahteraan dan kepuasan yang lebih mendalam. Nah, kalau teman-teman lihat kata atau kalimat yang saya bold gitu ya, bahwa bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan kesejahteraan dan kepuasan yang lebih mendalam, bersifat jangka panjang dan tidak hanya tergantung pada stimulus eksternal. Nah, di sini jelas ya bahwa kebahagiaan ini bukan sesuatu yang bergantung kepada sesuatu yang dari luar, ya. Terus kemudian kebahagiaan itu adalah dikaitkan juga dengan makna dan tujuan dalam hidup. Jadi bukan cuma sekedar sesuatu yang oke, ini mungkin bisa dibantu karena ada suara bocor ini. Sis Nurlela, barangkali kalau bisa tahu, ya. Oke, thank you, thank you ya. Saya lanjutkan ya. Jadi kebahagiaan itu dikaitkan juga dengan makna dan tujuan dalam hidup. Jadi harus ada makna dan tujuan hidupnya gitu. Terus relasi yang baik, pengembangan pribadi, dan perasaan terhubung dengan orang lain dan dunia di sekitar kita. Jadi kebahagiaan ini punya koneksi itu. Ya, ada kaitannya dengan hal-hal ini.
dengan makna, dengan tujuan dalam hidup, relasi yang baik, pengembangan pribadi, dan perasaan terhubung. Oke. Dan yang ketiga, menurut teori Seligman, pendiri psikologi positif, beliau mengatakan bahwa kebahagiaan itu melibatkan 3 dimensi utama. Yang pertama, kehidupan yang menyenangkan. Yang kedua, kehidupan yang berarti. Dan yang ketiga, kehidupan yang terlibat. Bahwa di sini memang ada kesenangan, tetapi tidak berdiri sendiri kesenangan. Karena ada 2 faktor yang lain, yaitu meaningful life dan enriched life. Gitu ya. Jadi, teman-teman, itulah definisi kebahagiaan dari sudut pandang psikologi positif. Nah, bagaimana dengan kesenangan? Ya, kalau kesenangan itu adalah sebuah pengalaman positif yang bersifat sementara. Ya, beda ya. Kalau tadi kan kebahagiaan itu mendalam dan bersifat jangka panjang. Ya, sedangkan kalau kesenangan ini bersifat sementara dan langsung. Maka kalau kita uh, ingat kembali gitu ya, bahwa contoh aja misalkan, tadinya kita itu pingin mendapatkan kenaikan jabatan lah, misalkan begitu ya, kenaikan jabatan. Nah, itu kesenangan atau kita ngejar nih, ngejar supaya karir kita atau jabatan kita naik gitu. Apakah itu kebahagiaan ataukah kesenangan yang kita cari dengan kita mendapatkan kenaikan jabatan itu? Nah, ketika kita mendapatkan jabatan itu, maka mungkin senangnya cuman ya nggak lama gitu kan, nggak sampai sebulan, ya sudah biasa, nggak bukan sesuatu yang gimana kan. Terus atau misalkan kita tadinya pingin sekali punya perhiasan gitu ya supaya terlihat lebih lebih wah gitu. Nah begitu kita dapat ya cuman sementara aja senangnya itu, gembiranya cuman sementara saja gitu. Tapi setelahnya beberapa hari kemudian atau paling lama ya 1 bulan begitu, ya selesai, hilang sudah. Jadi dia tidak bisa berlangsung lama. Ya, nah kesenangan juga merupakan saya lanjutkan ya terkait dengan kenikmatan fisik atau emosional yang muncul dalam respon terhadap stimulus tertentu seperti makanan lezat, hiburan atau aktivitas fisik yang menyenangkan. Jadi ya, ini sifatnya sangat-sangat pendek sekali. Kesenangan terkait dengan aktivitas yang memicu pelepasan neurotransmitter seperti dopamin yang memberikan perasaan euforia sementara. Maka ketika kita itu ada beberapa misalkan yang menggunakan satu mengkonsumsi vitamin tertentu gitu ya atau melakukan aktivitas tertentu ya seperti olahraga misalkan itu kita mendapatkan sesuatu, tapi setelahnya ya selesai, gitu kan. Nah, terus kesenangan itu bersifat singkat dan bisa hilang setelah stimulusnya hilang. Oleh karena itu, mencari kesenangan berlebihan sering tidak cukup untuk mencapai kebahagiaan jangka panjang. Jadi, teman-teman, bahwa jelas di sini kita akan kehilangan kebahagiaan kalau kita larinya atau aktivitas kita itu cenderungnya ternyata mencari kesenangan. Nah, ini pandangan dari psikolog yang bergerak di bidang psikologi positif, ya. Nah, bagaimana kalau dari aspek spiritualnya? Guru kita Mingyur Rinpoche menjelaskan tentang kebahagiaan. Mingyur Rinpoche mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang bersifat dalam dan berkelanjutan. Dan yang penting juga adalah selain bersifat dalam dan berkelanjutan, yang tidak tergantung pada kondisi eksternal atau materi. Nah, ini penting teman-teman, bahwa eh, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita dapatkan dari materi atau dari sesuatu yang eksternal dari diri kita. Oke, maka
Kalau kita mengatakan saya bisa mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu yang dari luar diri kita, ini sebetulnya bukan kebahagiaan yang kita dapat, tetapi kesenangan. Nah, kalau kesenangan yang kita kejar, yang kita inginkan, yang kita usahakan, sampai kita menginvestasikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita pakai semuanya untuk ke sana, pada akhirnya pasti kita akan kecewa karena ya sebetulnya kita tidak mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan tersebut. Kita mendapatkan kesenangan iya, tapi kebahagiaan tidak, gitu ya. Nah, kebahagiaan sejati, genuine happiness, dapat di uh, dapat ditemukan dalam diri sendiri melalui pemahaman dan transformasi batin. Jadi jelas di sini ya bahwa kebahagiaan itu bisa kita temukan dalam diri sendiri melalui pemahaman dan transformasi batin. Oke. Minjuri Moche juga mengajarkan konsep ketenangan batin atau inner peace sebagai bagian dari kebahagiaan sejati. Ketika seseorang memiliki ketenangan batin, mereka mampu menghadapi tantangan dan penderitaan hidup dengan kedamaian dan ketenangan, bukan melalui perburuan kesenangan sementara. Ya, nah, jadi teman-teman jelas di sini ya bahwa itulah kebahagiaan. Nah, kalau begitu, menurut Mingyur Rinpoche apa kesenangan itu? Nah, kesenangan dijelaskan di sini. Menurut Mingyur Rinpoche, bahwa kesenangan adalah pengalaman positif yang bersifat sementara. Sama ya dengan pandangan para psikolog yang berada di psikologi positif, bersifat kalau kesenangan itu bersifat sementara dan tergantung pada stimulus eksternal atau persepsi sensorik. Lagi-lagi teman-teman bahwa kalau kita menggantungkan pada sesuatu yang ada di luar, itu bukan kebahagiaan tetapi kesenangan. Ya, ini adalah pengalaman yang bisa datang dan pergi dengan cepat dan tidak memberikan kebahagiaan sejati. Seseorang yang hanya mencari kesenangan mungkin akan mengejar kenikmatan fisik atau emosional tanpa menyadari bahwa ini hanya memberikan kepuasan sebentar. Oke, jadi itulah teman-teman hal yang penting kita pahami terlebih dahulu. Pandangan kita harus disetting dengan pandangan yang benar dulu. Agar kita tidak keliru dengan apa yang kita putuskan. Apakah kita itu mau mencari kebahagiaan atau sekedar mencari kesenangan. Ya, kesenangan tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Oke. Nah, itu yang penting ya. Justru kesenangan bisa jadi tadinya itu senang bisa berubah menjadi penderitaan. Contohnya apa? Yang tadinya itu membuat saya senang, membuat kita senang, terus akhirnya bisa membuat kita menderita. Contohnya saja, misalkan ya, kita menginginkan mobil baru gitu ya, mobil yang sudah kita impikan bertahun-tahun, mobil taruhlah sebuah mobil listrik yang ternama gitu ya, merek yang dari Amerika. Oke, kita merasa kalau kita uh, mengendarai atau punya mobil tersebut rasanya wow begitu kan. Nah, pada saat kita sudah mampu beli, kita mengendarai, baru keluar dari dealernya, ya, dengan perasaan yang berbunga-bunga. Terjadi sebuah peristiwa yang tidak kita harapkan. Mobil kita tertabrak oleh orang yang tidak berhati-hati. Mobil kita penyok dan sebagainya gitu ya. Penyoknya sih nggak penyok sampai hancur, tapi penyoknya itu adalah bagian yang penyok. Nah, apa yang terjadi? Tadinya mobil itu membuat kita itu jadi kita pikir bisa membuat kita bahagia, tapi pada akhirnya membuat kita tuh jadi menderita karena mobil yang berubah, ya mobilnya berubah. Nah, apa yang kita dapatkan tadinya itu sebetulnya kesenangan, bukan kebahagiaan. Jadi mobil itu sebetulnya tidak memberikan kita kebahagiaan, tapi kesenangan iya. Oke. Nah, oke, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu? Jadi
jelas di sini Minyu Rinpoche mengatakan bahwa recognizing and developing awareness can be the source of happiness and peace. Jadi menyadari dan mengembangkan kesadaranlah sumber dari kebahagiaan sejati kita, ya, kebahagiaan sejati dan memberi kita kedamaian. Teman-teman, pada malam ini setelah kita mengetahui apa tuh kebahagiaan dan apa tuh kesenangan, maka kita sekarang masuk ke dalam tahap how to-nya itu gimana? Gimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang dikatakan sumbernya sudah ada di dalam diri kita melalui meditasi. Bagaimana mungkin dengan menyadari, dengan mengembangkan kesadaran kok bisa kemudian kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Sebab teman-teman, kalau kesenangan itu sebuah objek yang bisa berubah-ubah. Oke. Jadi kalau kita mau mendapatkan sebuah kebahagiaan dari sesuatu yang berubah-ubah, itu mustahil. Ya, nggak mungkin. Karena kalau berubah-ubah, ya itu tadi akibatnya. Tadinya senang, terus tidak lama kemudian bisa membuat kita itu jadi menderita. Nah, sedangkan kenapa awareness dikatakan sebagai sumber kebahagiaan sejati kita? Karena awareness sendiri itu adalah tidak berubah. Ya, tidak pernah akan bisa berubah. Nah, disitulah kita bisa temukan kebahagiaan sejati kita. Kita semua memiliki awareness. Kita semua memiliki loving kindness. Kita semua memiliki wisdom. Nah, pada malam hari ini kita fokus memang akan membahas awareness-nya saja, ya. Nah, melalui meditasi bagaimana kita bisa terkoneksi. Guru kita Mingyur Rinpoche mengatakan bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan atau merasakan kebahagiaan simple, mudah, yaitu ketika kita terhubung, terkoneksi dengan kesadaran kita. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita latihan bersama-sama ya. Oke, saya mengundang teman-teman untuk kita akan masuk dalam meditasi untuk terhubung atau terkoneksi dengan kesadaran kita. Kesadaran atau dengan kata lain juga knowingness, artinya selama kita mengetahui apa yang sedang kita lakukan, itulah kesadaran. Itulah meditasi. Itulah kita terhubung dengan kesadaran. Disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Oke, sekarang siapkan postur meditasi kita. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Letakkan kedua telapak tangan Anda, boleh pada pangkuan lutut, juga boleh saling bertumpu di bawah pusar. Anda bebas memilih mana yang Anda rasa lebih nyaman. Yang paling penting, tulang punggung tegak lurus dengan rileks. Sekali lagi, buat Anda yang tidak terbiasa dengan mata yang terbuka, silakan matanya dipejamkan pelan-pelan. Kita akan mengenali kesadaran kita, kita akan terhubung atau menghubungkan pada kesadaran diri kita dengan objek pendukungnya, suara yang ada di sekitar ruangan Anda masing-masing.
Oke, teman-teman, kita tarik nafas terlebih dahulu. Kita istirahatkan batin kita terlebih dahulu. Kita rilekskan batin kita terlebih dahulu. Tarik nafas yang panjang dan lepas lewat mulut. Kita lakukan sekarang. Tarik nafas yang panjang melalui hidung. Tahan, lepas. Istirahatkan batin dalam kesadaran terbuka, kesadaran yang alami apa adanya. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang melalui hidung, lepaskan lewat mulut. Kita mulai. Istirahatkan batin dalam kesadaran yang terbuka. Oke, sekarang bawa kesadaran pada suara yang ada di sekitar ruangan. Sadari suara apapun, tidak perlu khusus pada atau fokus pada satu suara, suara apa saja yang ada di dalam ruangan. Apakah itu suara mesin, apakah itu suara manusia, apakah itu suara benda, kita tidak perlu peduli. Yang kita pedulikan, kita tahu kita sedang mendengar. Kita sadar kita sedang mendengar. Kita tahu suara, kita tahu kita sedang mendengar. Jikalau ada objek-objek lain yang masuk, bertahan, dan keluar dari kesadaran kita, it's okay. Kita cukup mengetahuinya saja tanpa perlu memblok atau mengikutinya. Saat kita menyadari suara, saat kita mengetahui kita sedang mendengar suara, kalau ada pikiran yang mampir, yang masuk, bertahan, dan pergi, it's okay. Hanya tahu saja. Ini bisa terjadi karena semua terjadi di dalam kesadaran kita. Dengan kita sadar akan suara,
kita tahu kita sedang mendengar, artinya kita telah terkoneksi dengan kesadaran kita. Hal ini memberikan pengalaman pada kita, pengalaman kedamaian, pengalaman kebahagiaan. Pikiran muncul, emosi muncul, it's okay. Itu wajar. Tidak perlu diblok. Izinkan saja. Ia hadir dalam batin kita, dia bertahan dan dia pergi, it's okay. Yang terpenting buat kita adalah kita sadar akan suara, kita sadar sedang mendengar suara. Karena dengan demikian, kita telah terhubung dengan kesadaran kita. Kita tidak perlu mencari-cari di mana kebahagiaan itu. Kita juga tidak perlu mencari-cari di mana kedamaian itu. Karena dengan kita terhubung dengan kesadaran kita, kita sudah mengalami kebahagiaan itu otomatis. Dengan kita terhubung dengan kesadaran kita, otomatis kita merasa damai. Oke, kita sekarang lepaskan objek nafas kita, objek suara kita, tidak lagi bermeditasi, tapi juga tidak terhanyut atau melamun. Hanya apa adanya. Buat teman-teman yang matanya dipejamkan, bisa dibuka secara perlahan-lahan. Oke, meditasi selesai. Ya, oke. Teman-teman, bagaimana latihan tadi? Pengalaman Anda, mungkin teman-teman mau berbagi pengalaman atau ada yang ingin bertanya, silakan. Supaya pertemuan kita malam hari ini, latihan kita pada malam hari ini um, bisa dirasakan manfaatnya oleh teman-teman. Gitu ya. Itulah kita buka forum sharing, forum diskusi. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya. Mau secara langsung akan dibantu oleh Cis Norella atau mau uh, pertanyaannya lewat chat juga boleh. Silakan.
Iya, teman-teman udah dibuka ya, apanya udah boleh unmute, boleh langsung ngomong. Sampai keringatan Oke, ya, dari pengalamannya ya. Herba Hmm, BDG itu singkatan ya, DNR BDG. ya, ya, Iya, mungkin, saya. mungkin. Nah, oke, menarik ya pengalamannya sampai keringatan. Gak apa-apa. Yang penting bisa menyadari akan suara tadi itu dan selama Anda sadar pada suara yang ada di ruangan di mana Anda bermeditasi dan juga sadar bahwa diri Anda sedang mendengar, maka di momen itulah batin Anda terkoneksi, ya diri Anda terkoneksi dengan kesadaran. Nah, itu yang paling penting di situ ya. Oke, dari Rike Agustina. Aku sebelum meditasi badan nggak enak banget. Dada debar-debar, cenut-cenut. Sekarang pas udah meditasi lebih enteng. Pas proses meditasi pun badan rileks banget. Oke, bisa kita undang Sis Norella untuk em, tadi siapa ya untuk bisa Dari menceritakan apa yang membuat sebelum dan pada saat meditasi mengalami hal yang berbeda. Izin berbicara kok. Oh ya, silakan, silakan, Bu. Silakan. Gimana pengalaman Anda tadi eh, sebelum dan setelah bisa terjadi itu apa yang terjadi pada prosesnya? Pas Boleh sharing? ya meditasi kan itu badan ngerasanya tuh kayak dada debar-debar terus sakit. Padahal itu perut lagi gak enak banget, Pak. Tapi pas Oh, proses oke. meditasi itu langsung masuk kayak badan tuh rileks banget, enak, tenang gitu aja. Oh, oke. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu bisa kemudian rileks itu karena Anda bersama dengan suara tadi itu, ya, suara yang ada di sekitar. Jadi Ya, kesadarannya itu, ya, gimana ceritanya itu, pengalaman Anda? ya mendengar suara, Pak. Jadi menyadari suara yang ada di sekitar Ya, ruangan, ya, begitu ya? ya. Kan kita Oke. diam, Hmm, dia menyadari tapi suara yang masuk itu ya disadari bahwa ada suara yang masuk gitu Pak. oke. Tapi badan Ya, rileks. iya, ya. Nah, ini pengalaman ya, salah satu yang dialami oleh Bu siapa tadi? Bu Bu Rike. Bu Rike ya. Ya, Ya, apa yang dialami oleh Bu Rike ini adalah pengalaman. Jadi bukan meditasinya itu sendiri, jadi badan jadi ringan, jadi rileks dan jadi lebih lebih oke gitu ya. Inilah pengalaman atau hasil dari meditasi itu sendiri gitu. Tapi bukan meditasinya itu sendiri gitu. Sehingga apakah setiap kali nanti saya bermeditasi akan selalu seperti itu yang belum tentu gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa pengalaman bermeditasi itu bisa berbeda-beda ya, dari waktu ke waktu bisa berbeda-beda. Maka sebab itu karena ini adalah sebuah pengalaman dan pengalaman itu selalu berubah-ubah, maka jangan kita melekat pada pengalaman itu. Maksudnya melekat, ya jangan dicari. Misalkan, saya malam ini latihannya begitu enak gitu ya, begitu ringan badan saya itu. Terus saya pingin, misalkan besok pagi gitu ya, latihan lagi, pengalaman itu dicari lagi. Nah, saran saya itu jangan dicari. Jadi pengalaman itu biarkan hadir apa adanya. Kalau misalkan pengalamannya itu
menyenangkan, is okay, disadari saja. Wah, saya ada pengalaman yang menyenangkan nih, pengalaman damai. Tapi ketika pengalamannya itu tidak damai nih, kok tambah sakit ya? Is okay, disadari saja rasa sakit itu. Nah, sebab inti dari meditasi itu kan kita mengenali kesadaran. Dengan kita terkoneksi dengan kesadaran, maka seperti tadi yang saya sharekan, otomatis kita ini sudah eh, apa namanya, kita otomatis sudah bahagia sebetulnya karena kita sudah terkoneksi dengan kesadaran itu sendiri. Loh, kenapa kok otomatis kita bahagia di situ? Ya karena kesadaran itu bukan sesuatu yang sifatnya dualisme, ya, tidak berubah, dia tidak berubah. Nah, disitulah eh, pemahaman yang penting buat teman-teman agar tidak nantinya salah dalam memahami dalam meditasi itu ya. Terima kasih Bu Rike atas pengalamannya ya. Oke, Ya, kemudian ada dari Pak Sony ya, Siswoyo. Mengapa kebahagiaan yang dirasa lewat meditasi tidak seperti merasa bahagia ketika kita mencari kesenangan, misalnya rekreasi? Apabila, apakah bila dilatih terus bahkan bisa melebihi rasa bahagia ketika pergi rekreasi? iya, betul sekali Pak Sony ya. Memang eh, seperti tadi kita sharing, diskusikan bahwa kebahagiaan dengan kesenangan itu sangat berbeda. Kalau kesenangan sifatnya sementara dan dia singkat. Dan kesenangan itu berasal dari eksternal, berasal dari objek yang ada di luar diri kita. Nah, karena dia itu objek, maka dia selalu berubah, tidak bisa dijagakan, nggak bisa kita jadikan pegangan. Jadi kebahagiaan yang berasal dari dalam itu sifatnya lebih sejati. Nah, kebahagiaan sejati yang di dalam diri kita ini apa? Yaitu kesadaran kita. Kenapa kok bisa berbeda? Karena kesadaran itu sesuatu yang tidak berubah. Ya, sesuatu yang kualitas yang tidak berubah gitu. Maka itulah kita bisa menggunakan itu sebagai sumber kebahagiaan sejati kita. Beda dengan kesenangan. Nah, apakah kalau dilatih terus kemudian bisa bisa lebih ini? Ya, betul sekali. Jadi kalau kita menggunakan atau berlatih meditasi dengan pengenalan kesadaran tersebut, maka ya kita sama dengan berada di dalam kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang sejati tadi itu. Ya, itu. Oke. Ah, satu. Ya, sambungannya, Hema, Ya, satu lagi satu lagi nih ya. Ya, dari Ibu Arnanti Primiana. Nah, katanya saat pikiran dan badan tidak terasa nyaman, seperti sakit atau cemas, untuk mencari kebahagiaan apakah cukup disadari rasa tidak nyaman tersebut? ya. Jadi tadi guru kita Minju Rinpoche juga sudah sebutkan bahwa kita bisa mentransformasi. Jadi dengan mentransformasi salah satu contohnya misalkan rasa sakit. Mentransformasi rasa sakit itu menjadi objek buat kita mengenali atau kita terkoneksi dengan kesadaran, maka kita bisa mengubah sesuatu yang tadinya itu menjadi hal yang menyakitkan, bisa membantu kita, mendukung kita untuk mendapatkan kebahagiaan sejati kita itu. Jadi pengertiannya adalah mentransformasi objek rasa sakit, rasa nyeri, rasa panik gitu ya, marah, sedih atau apapun gitu ya, mengubah mengubah objek tersebut menjadi pendukung kita untuk mengenali kesadaran kita, untuk terhubung dengan kesadaran kita. Maksudnya itu di situ. Jadi menggunakan objek apapun termasuk objek yang tadinya itu bersifat merugikan, membuat kita itu jadi sakit, gitu ya, dengan cara mentransformasinya menjadi objek
kita manfaatkan objek sebagai objek untuk terhubung dengan kesadaran kita. Maksudnya itu adalah di situ gitu ya. Dan itu kita memang memerlukan sebuah um, ketekunan atau kebiasaan dalam berlatih atau melatih diri kita untuk lebih mengenali kesadaran kita. Kuncinya adalah kita berlatih, berlatih dan berlatih untuk supaya kita lebih terkoneksi dengan kesadaran diri kita itu tadi. Ya, oke, teman-teman, terima kasih atas kehadiran Anda, atas sharing-sharing Anda pada malam hari ini. Semoga latihan kita pada malam hari ini bermanfaat buat kita, juga bisa kita dedikasikan kepada semua makhluk agar turut berbahagia. Untuk itu, saya serahkan pada Sis Nurlela untuk membacakan dedikasi penutupnya. Masih unmute ya? Masih mute. Masih Belum. mood. Ya, Oke, ya, oke, sorry. oke. Sip, sip, sip. Ya, Oke. Terima kasih Pak Hema atas panduan sama-sama. penjelasannya yang sangat bagus dan luar biasa. Sehingga kita tahu Sama-sama. ya apa itu bahagia dengan kesenangan dan bagaimana Ya, cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu. kebahagiaan. Yes. Iya. Semoga Sebelum bermanfaat. kita tutup, mari kita dedikasikan apa yang hari ini kita latihan bersama, sehingga ini bermanfaat untuk diri kita dan semua makhluk hidup. Mari kita mulai melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini. Semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam praktek bersama ini. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Thank you. Bye. Thank you semua teman-teman yang hadir. Masih. Ya, Terima kasih Cik terima kasih Nurlela. semuanya. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Semangat berlatih ya. Ya. Oke, apapun bisa kita pakai sebagai objek latihan kita, gitu ya. Oke, teman-teman, saya pamit dulu. Jaga kesehatan dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.